Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di seputar teknologi, dan kali ini seputar teknologi akan membagikan tips kepada kalian cara melakukan instalasi driver printer Epson L380. Jadi di sini saya sudah mempunyai printer Epson L380, yang mana printer Epson ini belum terinstall drivernya di laptop atau netbook saya, teman-teman. Cara melakukan instalasi driver dengan mendownload ya. Jadi di sini saya akan mendownload driver printer Epson L380 ini. Jadi langkah-langkah untuk mendownload driver Epson L380 ini, pertama-tama teman-teman bisa masuk di browser internet kalian. Jadi di sini saya menggunakan browser Google Chrome nih. Oke, setelah saya masuk di browser Google Chrome, kemudian di sini ketik download driver printer Epson L380 ya. Setelah kita mengetik seperti ini di URL-nya, di alamatnya, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan ke situs-situs yang menyediakan driver printer Epson L380 ini. Di sini tipsnya, teman-teman, cari situs yang memang adalah situs resmi dari Epson. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di sini ada alamat epson.com, epson.co.id ya. Jadi di sini saya akan masuk di situs resminya saja, teman-teman ya. Kelebihan apabila teman-teman masuk di situs resminya, sistem operasi yang teman-teman gunakan akan otomatis terdeteksi ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari bit berapa atau sistem tipe apa yang teman-teman gunakan. Oke, di sini saya masuk di situs resmi epson.co.id Indonesia. Jadi cara ini teman-teman harus connect terlebih dahulu di internet ya. Kalau misalnya teman-teman menonton video ini, itu artinya teman-teman sudah mempunyai kuota internet ya. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan diarahkan Epson L380 ya. Kemudian di sini ya, di operation systemnya. Untuk mengetahui tipe sistem apa yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa masuk ke start seperti ini. Kemudian komputer, kita klik kanan. Kemudian kita memilih properties. Di sini akan terlihat sistem tipe apa yang teman-teman gunakan. Jadi di sini saya menggunakan tipe 32 bit ya. Jadi di sini saya memilih di sistem ini Windows 7 32 bit ya. Jadi di sini bisa terlihat ya. Jadi di sini bisa terlihat Windows 7 32 bit detected. Jadi situs ini secara otomatis mendeteksi bahwa yang kita gunakan itu adalah Windows 7 32 bit. Karena di sini Windows 7 ini terdeteksi ya. Oke, di sini saya memilih ini. Nah, setelah saya memilih ini, kemudian langkah selanjutnya di sini di order software-nya ya. Order software-nya ini di sini saya tidak mendownloadnya ya. Mengapa? Karena ini hanya software saja, teman-teman, software tambahan ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak menginstalnya, tidak apa-apa ya. Di sini saya langsung saja masuk di driver. Nah, setelah saya masuk di driver, kemudian di sini akan ada dua driver dan scanner ya. Karena di sini kita bisa melihat printer Epson ini. Jadi printer ini bisa digunakan untuk scan, bisa digunakan untuk fotokopi, dan untuk
mencetak ya. Jadi di sini kita dibutuhkan dua driver. Yang pertama adalah driver scannernya dan yang kedua adalah driver untuk printernya ya. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah seperti ini, kemudian teman-teman tinggal mengklik download ya. Kemudian yang scannernya ini teman-teman juga bisa mengklik download. Nah, setelah teman-teman mendownload di situs ini ya, maka langkah selanjutnya hasil downloadnya itu bisa teman-teman simpan di komputer teman-teman ya. Nah, dan di sini sebelum saya membuat video ini, saya sudah mendownload driver printernya, driver printer dan driver scanner printer ini ya. Jadi di sini ada dua. Yang pertama untuk kapasitasnya sendiri ya. Kalau misalnya saya mengklik kanan kemudian properties, di sini akan terlihat 36 MB. Jadi untuk ukurannya ini kecil teman-teman ya, tidak terlalu besar. Nah, ini adalah hasil dari download yang saya lakukan. Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya di sini kita bisa melihat printernya ini. Jadi sebelum kita melakukan instalasi drivernya, teman-teman harus menghidupkan printernya terlebih dahulu. Setelah printernya hidup, kemudian langkah selanjutnya di sini untuk kabel USB-nya yang terhubung ke printer, teman-teman harus mengkonekkannya ya. Jadi di sini saya sudah mencolokkan kabel USB printernya ini. Setelah seperti ini, kemudian di sini teman-teman bisa masuk di device and printer. Oke. Di sini kita akan melihat teman-teman. Nah, untuk printer yang belum kita download atau kita install drivernya ya, maka di sini akan ada tanda seru seperti ini ya. Ini artinya bahwa printer ini belum diinstal drivernya. Dan kalau misalnya setelah selesai terinstall, maka akan muncul gambar-gambar seperti ini ya. Sini ada Canon MP280, Canon IP2770. Jadi dia berbentuk gambar seperti ini. Oke, di sini saya keluar. Di sini setelah kita mengkonekkan kabel USB-nya dan menghidupkan printernya, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan, yang terlebih dahulu kita install driver printernya. Jadi di sini saya mengklik 2 kali, kemudian di sini saya klik yes. Nah, setelah di sini saya mengklik yes, kemudian langkah selanjutnya di sini saya klik OK. Kemudian di sini ada bahasa apa yang teman-teman gunakan. Di sini saya pilih bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini saya klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini saya klik setuju untuk menyetujui perjanjian lisensinya ini. Kemudian di sini saya klik OK. Di sini kita sudah ke tahap penginstalan driver. Sekarang driver printer akan diinstal. Tunggu beberapa saat teman-teman. Jadi bagi teman-teman pengguna Windows 8 dan Windows 10, sebenarnya printer ini, printer Canon dan printer Epson itu sudah otomatis terdeteksi. Hanya saja apabila teman-teman tidak menginstal drivernya atau mendownload driver resminya, maka yang akan tampil di Microsoft Word hanya ada pengaturan kertas yang hanya sedikit, yaitu hanya ada legal. Oke, di sini teman-teman untuk penginstalan driver printer dan konfigurasi Word berhasil diselesaikan. Di sini kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini saya akan masuk di Start, kemudian
device and printer. Nah, kalau tadi printernya ini tidak bergambar printer ya, di sini sudah bergambar printer teman-teman ya. Tapi di sini masih ada tanda seru. Mengapa masih ada tanda seru seperti ini? Karena yang kita install hanya driver printernya saja, dan masih ada yang belum lengkap, masih ada yang belum berfungsi, yaitu driver scannernya ya. Jadi untuk penginstalan ini belum 100% berhasil. Tapi untuk printer yang seperti ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan mencetak. Jadi di sini saya akan mengetes untuk melakukan pencetakan. Di sini saya klik kanan, kemudian printer properties, kemudian di sini print spec ya. Di sini kita akan melihat printer ini sudah bisa untuk mencetak. Oke, jadi printer ini sudah bisa untuk mencetak. Oke, jadi sekian video tutorial bagaimana cara melakukan instalasi driver printer Epson L380 ini dan melakukan instalasi driver scan dari printer L380 ini. Dan untuk semua printer Epson ya, itu bisa teman-teman lakukan instalasinya seperti pada yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi semua printer, baik itu printer L210, L350 dan lain-lain ya, sama saja cara penginstalan drivernya. Sekian video tutorial bagaimana cara melakukan instalasi driver printer Epson, dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.